Secara produksi di fase kedua ini teknik produksinya jauh lebih mudah. Pesan sponsornya, cerita kedua dan ketiga itu harus lebih baik daripada cerita pertama. Karena script writing dan ilustrasi sudah fix, sudah kita lock, kita take VO, kita kemas di dalam satu programming yang nantinya akhirnya itu ke finalizing ke dalam musik, sound effect. Semua jadi satu lah di dalam situ. Setelah programming ini selesai, ada beta testing ya. Kalau bisa juga tidak hanya ke anak-anak, tapi juga ke orang dewasa. Jarak Australia-Jakarta cukup kendala untuk kirim-kiriman file yang besar. Itu yang bikin stres selama ini karena gue udah upload, tiba-tiba nggak keterima. Atau nggak udah ada tiba-tiba filenya corrupted. Nah, itu bikin panik sih karena harus diulang semuanya. Komunikasi ke Marissa lumayan ribet sih sebenarnya. Jadi begitu gue udah kan ceritanya gue liburan di Jakarta, mestinya kan gue ngasih file-filenya semua. Begitu gue lihat nggak bawa nih di external hard disk nih pas di Jakarta. Oh ya tenang aja, gue minta temen gue kirimin dari komputer gue di Australia. Pas dilihat ternyata harddisknya dulu mungkin pernah jatuh, gue nggak nyadar, jadi ada dan nggak ada, ada dan nggak ada, jadi akhirnya nggak bisa ke copy, jadi tuh semuanya hilang. Oke. Nah itu deh kendalanya, gue sampai nggak berani ngomong ke Wulan, nggak berani ngomong ke Anto. Itu ya di masa-masa gue hilang itu fase-fase ini, jadi disaster. Dan semua filesnya gone. Akhirnya sampai suatu hari Wulan bilang udah harus datang pokoknya ke kantor hari ini. Gue datang muka gue udah kayak mau nangis gitu. Maaf ya Bu ya, nih sebenarnya begini. Wulan juga cuma udah nggak bisa marah-marah. Akhirnya ketawa-ketawa aja kita saking stresnya hari itu. Dia pengen tahu sendiri. Fase kedua itu, lagi gak? Enggak ya. Fase kedua itu bener-bener apa ya, bener-bener di luar ekspektasi gue dan Marissa, bener-bener di luar bayangan gue dan Marissa, karena memang bener-bener uji coba itu berlaku di situ. Uji coba pertama adalah si putih laptop kesayangan gue crash, die, boom, meledak, hilang dong. Semua tulisan gue yang udah ada di situ hilang, bener-bener totally hilang. Wulan ngejar terus, mana ceritanya Mas Anto? Iya Wu, lagi dibikin. Padahal di balik itu, Nyet gimana Nyet, komputer gue rusak nih, hilang gimana nih? Dari situ juga kepala gue dan Marissa pecah. Matilah gue. Karena gue harus ngulang lagi, kebetulan kan gue lagi di Jakarta, gue nggak bisa kerja di rumah, harus niat kan. Jadi tiap hari ya gue keluar dari jam, kayak udah ngantor aja jam 10 gue udah di, misalnya di kafe apa gitu ya, udah seharian aja di situ dari makan siang sampai makan sore, nyemil atau apa, gue di situ satu tempat. Dan kebetulan karena gue lagi liburan, kan pengen ketemu temen. Jadi ya teman-teman gue suruh ya udah gue lagi di sini kesini aja. Gue sih udah nggak bisa keluar, gue udah nyerah nih. Ini bukan liburan, ini mah kerja beneran gitu. Ya gitu, jadi cuma di satu tempat dari pagi sampai sore. Kan double kan kerjanya, jadi sebel aja ngerjainnya tuh sambil marah-marah. Kok gue goblok banget ya, nggak nyimpen, nggak ini, nggak itu. Ya itu sih, pelajarannya gede banget, harus simple, backup tuh harus lebih dari 3. Jadi ya aku berterima kasih sekali atas tanggung jawabnya Marissa. Kalau enggak ya akan ada penamparan kecil sih. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Stresnya 15 menuju 20 lah, karena gue takut ngeliat mukanya Wulan pas gue kasih tahu. Karena nggak pernah ini kejadian di gue sebelumnya, ini nggak pernah. Sekalian aja kali ya, Wulan, Anto, maaf ya. Tenang. Jadi si Marissa itu selalu nyimpen semua cerita yang gue bikin di emailnya gitu. Jadi Marissa mulai mengirim lagi cerita-cerita ke gue, mulai yang ini bukan ceritanya, kirimin lagi deh, kirimin. Akhirnya udah mulai kebayang ceritanya apa. Akhirnya cerita kedua muncul dengan judul Lost Rainbow Ball.
Kalau ditanya yakin atau enggak produk ini bagus, yang bisa menilai itu nanti in the end itu customer, bukan kita. Bagi aku begitu. Cuman dari proses konsep, pembentukan tim, pengembangan ke dalam programmingnya, kita memberikan the best apa yang kita bisa berikan gitu. Jadi penilaian bukan di aku, tapi in the end kalian yang akan menilai. Dari tahap 1 yang kita udah lewatin, masuk ke tahap 2, nanti selanjutnya masuk ke tahap 3, kelihatannya kita so far doing fine. Jadi ya semuanya right order in the right place gitu ya. Mungkin kita akan speed up lagi, balik lagi, tidak hanya sebatas aplikasi mobile, justru malah lebih besar, kita mungkin bisa mengembangkan ke yang lain-lain.